Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Tasya dengan nomor induk mahasiswa 2021101084. Saya dari jurusan Manajemen kelas F. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai 5 pelajaran mata kuliah saya dalam bahasa Indonesia, yaitu yang pertama definisi bahasa, yang kedua sumber bahasa, yang ketiga ragam bahasa, yang keempat fungsi bahasa, hingga saya akan membahas mengenai tata cara pembakuan bahasa Indonesia. Nah, sebelum saya masuk ke inti dari video saya, terlebih dahulu saya akan membahas mengapa sih bahasa Indonesia itu dikatakan sebagai bahasa nasional dan mengapa sih kita generasi muda ini sangat penting untuk mempelajari bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sangat penting untuk kita pelajari. Karena mengapa? Di negara kita ini, di negara Indonesia ini ada banyak sekali ragam bahasa yang akan kita temui. Misalnya bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Mandarin, bahasa Bugis, dan bahasa yang lainnya. Nah, bagaimana cara kita untuk berkomunikasi dengan seseorang yang berada dari daerah lain yang notabene-nya mungkin mereka lebih sering menggunakan dan berbicara dengan menggunakan bahasa daerahnya sendiri. Nah, dengan bahasa Indonesia itu sendiri, nah bahasa Indonesia juga itu dikatakan sebagai bahasa pemersatu bangsa. Karena kenapa? Dari seseorang, dari golongan atas, golongan bawah, dari anak-anak hingga remaja, dari laki-laki hingga perempuan itu menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi mereka. Nah, bahasa Indonesia itu sangat penting dipelajari, mulai dari anak-anak hingga orang tua itu sangat penting mempelajari bahasa Indonesia. Tapi zaman sekarang ini mungkin kita temui para generasi muda itu lebih bangga jika mereka mempelajari bahasa asing, padahal itu sangat salah. Kita juga memang kita penting untuk mempelajari bahasa universal, bahasa internasional. Karena kenapa? Kita tentu akan bangga jika kita sangat fasih, kita telaten, dan kita menguasai bahasa Inggris itu. Namun tetap bahasa Indonesia, bahasa kita sendiri, kita tetap harus mempelajari. Karena mungkin kita berpikir, wah bahasa Indonesia doang, bahasa gampang. Namun di dalam bahasa Indonesia itu banyak sekali yang materi-materi atau ilmu-ilmu yang tidak kita ketahui. Jadi itulah pentingnya kita belajar bahasa Indonesia. Nah, kita masuk yang pertama ya, definisi bahasa. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu definisi bahasa. Definisi bahasa secara sederhana ada menurut para ahli yang bernama Joris Keraf pada tahun 1980. Ia mendefinisikan bahasa sebagai alat komunikasi antar anggota masyarakat yang dihasilkan oleh bunyi melalui alat ucap manusia. Nah, banyak sekali definisi bahasa yang dapat kita jumpai, dan kita juga dapat mendefinisikan bahasa itu menurut bahasa kita sendiri. Intinya, bahasa itu merupakan alat komunikasi antar anggota masyarakat, di mana kata-kata merupakan alat percakapan dalam bahasa itu sendiri. Poin kedua, yaitu fungsi bahasa Indonesia. Secara umum, bahasa Indonesia memiliki 7 fungsi atau memiliki 7 peranan utama. Yang pertama yaitu instrumen, di mana bahasa Indonesia dikatakan sebagai instrumen dikarenakan bahasa Indonesia merupakan alat komunikasi di mana ia dapat menyatukan atau dapat berfungsi sebagai pemersatu bangsa. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai interaksi. Nah, tentu saja bahasa Indonesia merupakan alat untuk berinteraksi seseorang, misalnya dari berbagai daerah. Nah, itu bahasa Indonesia itu yang akan menjadi alat komunikasi mereka. Dan yang ketiga, regulasi atau pengaturan, di mana bahasa Indonesia ini dapat dijadikan sebagai alat atau dapat dijadikan sebagai media yang dapat mengubah dan dapat menggerakkan seseorang. Terus yang keempat, bahasa Indonesia sebagai ekspresi. Nah, tentu saja dengan berbahasa, dengan menuturkan sebuah bahasa, kita dapat berekspresi menggunakan bahasa itu sendiri. Dan yang kelima, yaitu bahasa Indonesia sebagai imajinasi, di mana seseorang dengan berbahasa Indonesia, ia akan menuturkan sebuah kata, ia akan memilih sebuah konsonan kata, ia akan memilih sebuah kosakata. Nah, di mana seseorang itu dapat berimajinasi dengan penggunaan kata tersebut. Dan yang keenam yaitu menafsir. Nah, tentu saja seseorang dapat mengartikan sesuatu
atau seseorang dapat menafsirkan sesuatu dari bahasa atau tutur kata yang dia ucapkan. Misalnya seseorang ketika sedang merasa sedih. Nah, contohnya ketika seseorang sedang merasa sedih, namun kita tidak mengetahui bahwa wah, dia sedang sedih. Nah, dengan pengucapan orang tersebut, misalnya wah, saya sedang sedih nih. Nah, dari situ penuturan kata mereka kita dapat mengetahui atau kita dapat mengartikan perasaan atau ekspresi mereka. Dan yang ketujuh yaitu informasi. Bahasa Indonesia dapat dijadikan sebagai informasi bagi seseorang yang membutuhkan atau yaitu informasi. Bahasa Indonesia dapat dijadikan sebagai informasi atau media informasi bagi seseorang yang membutuhkan. Misalnya ketika seseorang membutuhkan sebuah berita, nah melalui bahasa Indonesia kita dapat mengetahui apa yang kita inginkan atau apa yang seseorang inginkan. Poin ketiga yaitu sumber bahasa Indonesia. Mungkin muncul dalam benak kita, kapan sih dan apa sih usul-usul bahasa Indonesia itu? Nah, bahasa Indonesia itu tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu, di mana anggota masyarakatnya sudah menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa perantara. Nah, untuk bahasa Melayu yang kedua yaitu dan yang paling populer yaitu bahasa Melayu Riau. Dan masyarakat itu menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa mereka dalam bidang kebudayaan, perhubungan, perdagangan, hingga kadang bahasa Melayu ini digunakan sebagai bahasa resmi di sebuah kerajaan. Dan konon katanya bahasa Melayu ini sudah ada digunakan pada zaman Sriwijaya. Namun seiring perkembangannya, seiring kuatnya rasa nasionalisme yang ada pada anggota masyarakatnya, sehingga bahasa Melayu ini semakin tertata, kosakatanya semakin banyak, dan bahasa ini semakin terstruktur. Dan untuk bahasa Indonesia secara resmi itu digunakan sebagai bahasa nasional yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, dan kapan sih bahasa Indonesia ini dijadikan sebagai bahasa nasional di Indonesia sebagai bahasa resmi oleh masyarakat Indonesia yaitu pada tanggal 14 Agustus 1900. Poin keempat yaitu ragam bahasa. Nah, untuk ragam bahasa ini sendiri juga memiliki beberapa jenis atau memiliki beberapa subbagian ya. Jadi ragam bahasa ini dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Nah, di mana bagian ini juga di mana subbagian ini juga memiliki poin-poin tersendiri di dalamnya. Di mana ragam bahasa menurut bentuknya misalnya itu ada 2 yaitu bahasa baku dan bahasa tidak baku. Nah, apa sih bahasa baku dan bahasa tidak baku itu? Untuk bahasa baku yaitu bahasa yang penggunaan atau penulisannya itu sudah sesuai dengan kaidah yang sudah ditentukan memang sebelumnya. Nah, untuk bahasa yang tidak baku itu merupakan bahasa di mana penggunaannya tidak sesuai dengan kaidah bahasa itu sendiri. Nah, contohnya untuk bahasa baku dan bahasa tidak baku ya. Ini saya jelaskan berdasarkan bentuk ragam bahasa berdasarkan bentuk ya. Jadi contohnya yaitu kadang seseorang bilang akhirat. Nah, untuk bahasa baku dari kata itu yaitu akhirat, sedangkan bahasa tidak bakunya yaitu akhirat. Nah, contoh yang kedua yaitu analisis. Analisis itu termasuk bahasa baku, dan untuk bahasa tidak bakunya dari analisis yaitu kadang seseorang berucap analisa. Nah, analisa itu termasuk bahasa tidak bakunya ya. Jadi kita masuk ke ragam bahasa menurut subbagian yang kedua itu menurut situasi. Ragam bahasa menurut situasi itu ada dua subbagian dalamnya yaitu bahasa formal dan bahasa non formal. Nah, kapan sih penggunaan bahasa formal dan bahasa non formal ini? Nah, penggunaan bahasa formal kadang seseorang menggunakan kadang ya, tapi mayoritas seseorang itu menggunakan bahasa formal itu untuk sebuah lembaga atau dalam sebuah acara mungkin ya. Dan untuk bahasa yang tidak formal mungkin seseorang menggunakan
pada keseharian mereka ketika berbicara atau ketika berinteraksi dengan teman sebayanya. Nah, kadang seseorang itu menggunakan pengucapan atau bahasa yang tidak formal. Nah, kita masuk ke subbagian yang ketiga, yaitu pengelompokan ragam bahasa menurut media. Nah, pengelompokan ragam bahasa menurut media ini juga terbagi atas dua di dalamnya, yaitu ragam bahasa tulisan dan juga lisan. Nah, tahu kan apa bedanya di antara keduanya? Nah, untuk ragam bahasa lisan yaitu bahasa yang secara langsung diucapkan, diucapkan atau yang secara langsung keluar dari mulut seseorang. Nah, ini terjadi pada mungkin ketika kita berinteraksi secara langsung, ketika kita face to face dengan lawan bicara kita. Nah, ini disebut sebagai ragam bahasa lisan. Dan untuk ragam bahasa tulisan ini biasanya kita dapat jumpai pada sebuah surat. Nah, contoh dari ragam bahasa tulisan itu yaitu surat menyurat, di mana ragam bahasa tulisan ini dia menggunakan media tulis sebagai alat komunikasinya. Poin yang terakhir yaitu tata cara pembakuan bahasa Indonesia. Nah, ada dua tahap dalam tata cara pembakuan bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu kodifikasi, di mana kodifikasi ini merupakan hasil di mana kata yang lebih baik, pemilihan kata yang lebih baik antara satu dengan yang lainnya, di mana yang mula-mula dilakukan proses identifikasi bahan dari jumlah bidang yang diperlukan, lalu melakukan pemilihan untuk tiap bidang tadi atau tiap kata tadi, kemudian lalu dihimpun menjadi satu kesatuan atau menjadi sebuah kalimat. Kedua yaitu proses implementasi, yaitu atau tahap implementasi. Tahap implementasi ini merupakan tahap akhir setelah tahap dari kodifikasi bahasa, di mana apabila implementasi tercipta dengan tahap implementasi tercipta dengan baik, berarti proses kodifikasi atau proses pemilihan kata pada saat kodifikasi itu jalan dengan baik. Itulah tadi 5 pemaparan materi dari saya yang mulai dari definisi bahasa hingga tata cara pembakuan bahasa. Nah, sekian video dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan atau kesalahan pengucapan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.